Now, you're watching Human Talk Podcast. Hai, kembali lagi bersama Ari Daging di Humani Talk Podcast, tentunya di Dompet Duafa, yang dimana kita membicarakan hal-hal yang baik aja. Hal-hal yang jelek-jelek biarin orang lain yang ngomong, ya. Langsung neraka lo ntar. Oke, dan insan muda hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Mas Sofa. Ya, Mas Ari. kalau dilihat Mas Sofa, lo kok pakai seragam pramuka? Bukan pramuka ini. Lo kok pakai seragam pasukan orange? Bukan juga, ya. Emang ini warnanya sama aja, tapi bukan. Mas Sofa ini dari DMC Dompet Duafa, Betul. Disaster Management Center Dompet Duafa. Jadi DMC Management Center Dompet Duafa itu adalah bisa dibilang ini frontline-nya Dompet Duafa kalau terjadi bencana dimanapun dong ya. Iya. Langsung berangkat tuh ya, Mas Sofa ya. Nah itu dia insan muda. Nah kebetulan Dompet Duafa juga sedang punya campaign yang namanya Indonesia Siap Siaga ya. Indonesia Siap Siaga ini as you all know, letak posisi geografis Indonesia yang berada di tempat yang sangat spesial ya, the ring of fire-nya, sehingga jalur gempa, jalur gunung berapi banyak sekali, makanya Indonesia kaya sekali ya. Tapi itu dia karena posisi Indonesia, walaupun nggak cuma Indonesia ya, ini ada beberapa terjadi bencana alam gitu. Nah mau nggak mau kan kita sebagai yang udah berada di posisi seperti itu harus punya tuh disaster management center, ya nggak? Iya. Indonesia harus punya itu, dan Dompet Duafa pun punya itu, dan sekarang pun punya campaign Indonesia Siap Siaga. Jadi nggak pakai lama kalau terjadi sesuatu di mana, nggak pakai lama, nggak pusing nunggu berbulan-bulan gitu untuk to be helped gitu, ditolongkan gitu ya Mas Iya, Sofa ya. Mas Ari. Nah ini dia. Tapi sebelumnya insan muda juga bisa yang ingin mendonasikan sedikit rezekinya, mungkin nggak bisa datang secara fisik gitu ke tempat-tempat yang terjadi sesuatu ya, knock on wood, nggak berharap itu terjadi juga ya. Betul, Mas. Teman insan muda juga bisa menyumbangkan sedikit rezekinya ke rekening di bawah ini ya, atau scan QR code kalau lo lihat di YouTube, atau bisa ke kanal donasi.dompetduafa.org, donasi.dompetduafa.org/Indonesia Siap Siaga. Itu dia. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih sama Mas Sofa. Seperti yang saya dudukin yang satu ini, Mas Sofa. Saya dudukin mas-mas ini ya. Oke. Mas Sofa udah berapa lama di DMC? Disaster Management Center Dompet Duafa? Saya di DMC dari 2018. Lumayan dah, hampir. Itu di DMC-nya. Tapi sebelum di DMC sebenarnya saya di Dompet Duafa di pusatnya. Oke. Itu dari 2004. Wow, 18 tahun di Dompet Duafa, tapi di DMC-nya udah 5 tahun sendiri nih, hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Wah, gile. So mungkin bisa dijelasin sedikit ya. Tadi kita udah ngomongin sedikit DMC itu apa gitu ya. Disaster Management Center Dompet Duafa adalah frontline dari Dompet Duafa kalau terjadi bencana. Itu sebenarnya bisa lebih detail lagi, Mas Sofa, tolong jelasin. Ya, DMC Dompet Duafa tuh tadi yang Mas Ari tadi bilang. Frontlinernya dari Dompet Duafa di kebencanaan dan kemanusiaan. Tapi di DMC sendiri nggak hanya di kebencanaan aja, tapi juga dimulai dari sebelumnya bencana, pas bencana, sampai setelah bencana. Kalau pra bencana mana ada yang tahu, ada yang bencana. bencana. Bencana itu tadi kita menyiapkan masyarakat dan komunitas yang itu program-program mitigasi bencananya. Jadi kesiapsiagaannya. Oh, berarti dipetakan dulu kan daerah-daerahnya mana aja yang rawan bencana. Betul. Nah, disitulah kalian datang Kita gitu bisa teman-teman ada situ. untuk memberikan workshop atau apapun itu untuk kalau terjadi apa-apa Iya. gitu ya. Contohnya nih Mas Hari, Iya. yang terdekat nih di dekat kantor kita. Bekasi. Enggak, di dekat kantor kita DMC di Ciputat. Nah, di situ ada Ciputat kenapa itu dekat rumah gua tuh? Nah, di Ciputat baru nih Mas Hari. Iya. Nah, di situ kita berkolaborasi dengan masyarakat setempat, dengan komunitas setempat untuk melatih ketangguhan mereka. Karena apa bahayanya itu? Apa? Banjir, Mas Hari. Ciputat Oh, baru itu kan cekungan tuh untuknya tuh. Iya. Dari kemarin tahun 2020 kemarin Iya, waktu banjir besar sekali di situ. Iya. Nah, Rata tuh ya sama air tuh. kita berkolaborasi sama masyarakat setempat di situ. Tapi kalau kayak gitu kan
maksudnya daerahnya udah begitu, orang tinggal ya udah pasti banjir terus tuh. Iya, makanya tadi kita kasih mitigasi bencananya, Mas. Nah, itu kenapa sih sebenarnya bisa banjir begitu? Tadi kan dari yang simpel, mungkin dari yang masalah sampahnya, selokannya sebenarnya mungkin tidak lancarnya salurannya air itu. Nah, itu contoh-contoh yang untuk sebelum terjadi bencana. Dan kita juga punya KTB, Mas. Bantu. Kampung tangguh bencana. Selain yang di tadi Ciputat Baru, kita sudah lama yang sejak gempa di Lombok itu ada di Desa Medana di Gol, di Tanjung KLU, jadi Lombok Utara. Nah, kalau di situ kita melatih kesiapan masyarakat dan desa aparat situ terhadap bencana apa? Gempa, Mas. Gempa karena di Lombok itu gempa gitu. Yang terbaru kemarin kita juga sebenarnya sudah lagi berproses dengan yang di Pronojiwo yang kemarin itu Semeru. Baru jalan tahun pertama kan kalau KTB itu nggak bisa cepat, Mas. Jadi emang dengan masyarakat harus dari dibangun awal, kan. iya betul, Mas, harus dibangun dari sampai panjang. Nah, kebetulan ya kemarin alhamdulillah ya kita juga bener tadi Mas Hari untuk ini nih jangan sampai ada jangan sampai. Akhirnya alhamdulillah yang KTB kita di Pronojiwo itu walaupun masih sedang proses, alhamdulillah semuanya aman dari yang kemarin yang terjadi yang terdekat di Semeru kemarin. Oke. Gitu. Jadi ini benar-benar mengedukasi masyarakatnya di satu tempat, terutama yang rawan bencana ya. Jadi benar-benar dari tapi emang ini bagus banget sih karena ya kita pernah banyak lah kejadian-kejadian bencana, terutama gempa bumi ya, karena kita berada di Ring of Fire, dan kita nggak tahu mesti ngapain gitu. Kayak ya contohnya tsunami 2005 lah ya, yang itu yang paling dahsyat ya, di mana kita crisis manajemennya kayak kita benar-benar baru belajar itu di situ sih. Betul. Waktu itu ya, Dompet duafa dan turun di situ. Kebetulan juga Mas Hari, saya turun di tanggal 29 Desember 2000. 4 hari setelahnya sama waktu itu masih yang di Dompet duafa. Itu bisa dikirim, nggak bisa dibawa pulang tuh ya. Saya dikirim pulang-pulang masalah bulan kapan. April. Tuh kan, bener. I was almost there. Udah deket banget kejadian tanggal 25, 26 di 25 malamnya konsolidasi. Nanya kantor siapa aja yang mau berangkat, lalu yang bisa berangkat lalu tunjuk tangan, 26-nya tunjuk tangan, set. Terus dikasih tahu. Tapi nggak tahu pulangnya kapan. Kok nggak tahu pulangnya? Lah, ini udah bagus pesawat bisa landing. Nggak tahu lagi siapa yang bakal landing di situ atau bakal berangkat keluar. Oh gitu. Iya kan lo mesti siaran tiap hari. Jadi lo nggak usah katanya. Udah akhirnya nggak bisa deh. Tapi Mas Hari bisa membantu dengan siaran-siaran itu kan. Akhirnya karena waktu itu kantor bikin radio pertama yang membuka radio swasta di Aceh waktu itu. Untuk ini ya, untuk bencana ya. Iya betul Mas. Waktu yang di Aceh malam saya tuh sama, kita ngedekat itu RRI itu yang paling bisa pertama awal-awal ya. Benar, kita bekerja sama dengan RRI waktu itu gitu. Nah, emang jadi perlu ya karena kan walaupun Indonesia sudah dari dulunya berada di Ring of Fire ini, tapi kayaknya memang edukasi akan bencana ini memang jarang sekali didapat ya. Nggak semua orang dapat edukasi ini, nggak kayak Jepang gitu ya. Jepang kan benar-benar sejak dini tuh, dari kecil dari sekolah bahkan udah masuk kurikulum ya. Karena dari kecil udah diajarin kalau ada gempa, harus bagaimana, harus kemana gitu. Dan kalau saya lihat gitu ya, gue lihat waktu itu infrastrukturnya itu benar-benar di setiap RT gitu ada tuh titik berkumpulnya di mana kalau gempa, terus kalau tsunami itu mesti gimana, ada sirene berapa lama setelah sirene lu mesti bisa kabur dan lain-lain. Nah itu tuh, nah itu yang dan arahnya pun dikasih tahu gitu, arahnya itu kan gak ada ya itu edukasi ke masyarakatnya. Sama lagi tadi kalau misalnya mitigasinya persiapan tadi Mas Ari bilang kalau misalnya gempa yang sekarang nih untuk mitigasi, kalau misalnya kita tahu kita di dalam gempa, kita harus tahu standar-standar untuk bangunan. Bener dong Mas? Kita nggak bisa mau pindah mana, kita emang dari situ. Ya udah standar-standar bangunan yang tahan gempa. Ya kan rawan yang gempa pakai pakai apa teknologi kan udah ada secara. Ini Dompet Duafa juga punya. Ya kita ada selama ini kemarin contoh yang di Palu tuh kita membangun hunian sementara dan hunian huntapnya itu pakai teknologi yang ramah gempa. Yang habis kemarin pengalaman pakai shock breaker bawa di itu ya. Itu teknologi yang mungkin saya pikir agak lebih mahal, tapi yang lebih sederhana dengan kaidah-kaidah arsitektur yang tadi Mas. Ini nggak boleh. Kan kadang kita kalau mungkin masalah awam, saya sendiri kali mungkin ya kalau di rumah
ya udah pokoknya bangun rumah ada pondasi. Iya. Sebenarnya itu ada hitungannya harus Iya, gimana iya, slope-nya, iya, kolomnya iya, atau iya, apa. iya. Oh Gitu. Itu Ya juga. gitu. Nah, mitigasi yang kita sampaikan ini untuk komunitas atau ke masyarakat ini Mas yang kita lebih baik kan apa ya daripada kita ngobatin tapi kan lebih baik kita mencegah tuh ya dari awal kan mencegah. Benar. Gitu. DMC sendiri itu Mas dari sebelumnya pas bencana tadi Mas Ari bilang begitu ada kejadian respon ya berangkat. Semeru itu kalau nggak salah malam minggu hari apa tuh langsung berangkat. Kita nggak sampai 24 jam karena tadi Mas Ari kita punya jaringan dan teman-teman relawan yang se-Indonesia. Jadi yang lebih masuk dulu tuh teman-teman relawan di DMC yang di Malang dan di Surabaya. Kemudian baru yang teman-teman dari Jakarta untuk membawa support logistik dan peralatan-peralatan yang lengkap lagi kita samperin ke sana. Jadi dari belum sampai 1 kali 24 jam sudah sampai tim DMC Dompet Duafa. Wow, ini Betul. amazing ya. Ini memang sekali lagi emang jadi perlu ya, terutama buat di Indonesia banyak gunung berapi yang aktif ya. Dan di gunung berapi yang aktif itu banyak orang yang tinggal di lereng, banyak desa gitu di situ. Dan somehow kok I never heard ya, atau mungkin jarang, mungkin karena gue nggak bergaul di situ jadi nggak pernah dengar sosialisasi tanggap bencananya mungkin ya. Tapi ngomong-ngomong mungkin ada tapi gue nggak dengar ya. Nggak, tapi ngomong-ngomong mau tahu gue Mas Sofa sebenarnya udah seberapa besar nih di Indonesia untuk berusaha atau untuk berkontribusi di permasalahan penanggulangan bencana ini ya. Ya pasti ada beberapa kelemahan lah kayak di Indonesia yang saya dengar waktu setelah tsunami baru kita dipasang buoy. Iya kan? Padahal kan memang kita udah rentan tsunami ya. Tapi setelah tsunami Aceh jadi pelajaran kita dipasang buoy. Tapi beberapa lama setelah buoy dipasang dicolong orang. Betulnya itulah pendidikan dan informasi pengetahuan. Padahal kalau dijual pun susah. Iya, siapa yang Gak cuma kalau mau dijual susah, buoy itu ditaruh di tengah laut dan ada kabelnya ke bawah ke dasar, ada rantai, ada pemberat, itu harus dipotong pakai. Mereka bisa bela-belain bawa mesin las ke tengah laut coba. Saya nggak tahu ini gimana nalarnya di mana gitu ini ya. So itu kan untuk keselamatan ya, bisa dicuri itu aneh banget. Ya kita dengar lah kasusnya pencurian buoy. Bahkan di nggak usah itu jembatan Suramadu, bautnya, besinya dicolong orang itu. Aku tidak bisa mengerti nih. Ya, bagaimana ini sih? Kok bisa gitu? Nggak itu kan ajat hidup orang banyak ya. Betul. Gimana sih? Nah, ini kelemahan-kelemahan gini gimana nih Mas Sofa dan tim melihatnya? Kalau semenjak yang tadi Mas Ari bilang sejak bencana tsunami di Aceh itu ya kan kita pemerintah kan jadinya lebih aware lagi kan BNPB sendiri itu kan baru ini kan di 2007 ya disesuaikan dengan undang-undang gitu. Makin kemari alhamdulillah kita juga berkolaborasi DMC sendiri dengan BNPB baik dengan daerahnya dengan pihak BPBD-nya juga gitu. Kalau pandangan saya untuk sekarang ini jauh lebih baik lah Mas Ari untuk kesiapsiagaan lagi. Semua kita akan menggencarkan kesiapsiagaan. Preparedness-nya itu yang lebih nih ketimbang kita udah kejadian bagaimana kita harus menolong orang gitu. Di 2018 kemarin di Indonesia itu termasuk 3 besar bencana yang merenggut korban jiwa Mas. Rentetannya itu dari gempa Lombok, likuifaksi di Palu sampai bencana tsunami yang di Banten. Itu termasuk 3 besar di dunia menelan korban jiwanya tuh. Oh ya? Iya. Yang di Banten emang salah satu yang terbesar ya? Maksudnya digabung dalam tahun itu digabung dari Palu sama Lombok. Palu sih paling gede waktu itu. Iya, Lombok Palu itu paling gede Mas Ari. Jadi di tahun itu termasuk bencana yang menelan korban jiwa termasuk 3 besar gitu Mas. Dan sekali lagi bencana yang nggak bisa diprediksi ya. Nggak ada yang tahu kapan itu datang. Tapi tindakan preventif, bukan menghindari ya, tapi harus melakukan apa tuh bisa dipelajari. Betul. Siap-siapnya tuh bisa dipelajari. Kesiapsiagaan itu Mas. Kesiapsiagaannya. That's why ada Indonesia siap siaga ya. That's why DMC memberikan informasi atau edukasi ya kepada masyarakat terutama di daerah-daerah yang rawan bencana. Tapi ngomong-ngomong itu tahun berapa ya waktu yang Palu, Banten? Palu itu 2018. 2018. Itu kan beruntun Mas. Belum lama tuh ya.
Itu banyak orang yang menganggap Indonesia dikutuk waktu itu. Padahal kan karena posisi geografis Indonesia yang berada di posisi seperti ini dan kita kagak minta gitu. Dapatnya udah begitu. Iya kan, dengan banyaknya gunung berapi dan lain-lain. Nah, cuma ngomong-ngomong ke depannya seberapa tinggi, I know kita nggak tahu ya yang namanya bencana itu datang apa, tapi seberapa tingginya sih tingkat bencana di Indonesia? Kalau di Indonesia tadi Mas Hari juga jelasin, selain kita di Ring of Fire, kita juga kan negara Indonesia kena ini ya, di lempengan itu ya, ada 3 lempengan. Oh iya benar, 3 lempengan ya. Itu yang itu bahaya tuh ya. Yang gunung udah jelas, gunung api paling aktif gitu ya. Kayaknya paling banyak sedunia gunung berapi aktif tuh di Indonesia deh. Iya kan? Paling banyak. Boleh pasti ya kita serem banget ya. Daripada kita menyiapin itu tadi kesiapsiagaan kita siapin. Kesiapsiagaan mitigasi bencananya. Padahal dulu ada gunung berapi yang gak meleduk tahun 82, Gunung Galunggung. Itu Galunggung lumayan besar waktu itu tuh kan. Dan kita juga nggak ngelihat. Nggak sambil lalu aja gitu. Padahal tuh abunya sampai kemana-mana, sampai ke sini bahkan ke Jakarta ya. Betul. Nah itu kan kita juga nggak dapat edukasi untuk bagaimana menghadapinya, bagaimana dengan abu vulkanik, dengan segala macam. Walaupun ya, there's a bright side, setelah gunung berapi meletus, abu vulkaniknya akan membuat tanahnya subur di sekitaran gunung yang banyak contoh ya Mas. Di Sinabung yang sampai masih terus Merapi kan yang masih levelnya naik turun 3, 2 gitu. Benar. Gunung Agung, terus di mana di Bali aja, Gunung Agung di Bali itu Semeru. Ya Gunung Merapi udah berapa kali batuk-batuk nih ya, dan yang parah kan. Nah itu dia kesiapsiagaan tadi. Kita udah tahu mulai bergeser masyarakat, tapi tidak bisa dipungkiri dari itu memang dari kita dengan banyaknya kita Gunung Merapi tidak dipungkiri bahwa Indonesia jadi banyak kaya akan mineral. Karena itu mineral keluar dari perut bumi. Tapi tadi untuk menghindari kita kesiapsiagaannya tuh. Nah, secara pengalaman nih Mas Sofa yang udah dari tahun 2017 di DMC ya, Disaster Management Center Dompet Duafa ini, ada apa pengalaman yang gak lupa nggak? Penanganan bencana atau apa gitu? Banyak ya Mas. Mau ada yang unik, ada yang lucu paling pasti. Unik apa? Yang ini deh, yang di Palu ini campur-campur kayak Spooky juga yang di Palu. Apa nih yang gini-gini nih seru nih. Jadi tim saya di tim respon Palu itu saya ingat Jumat Kliwon standar. Jumat malam Sabtu kalau nggak salah kejadiannya. Kita dari DMC ngirim 3 tim Mas. Dari Jakarta, dari DD Kalimantan Timur, dari dari Kaltim dan DD Sulsel. Jadi tim pertama jalan darat dari Sulsel, tim kedua nyebrang dari Kalimantan Timur ke Palu, tim ketiga dari Jakarta turun, kan Palu tutup bandaranya, nggak bisa. Kita turun lewat Gorontalo Mas. Jadi alhamdulillah pas sebelum 1 kali 24 jam semua tim merengsek masuk Palu. Nah cerita yang tadi saya bilang agak spooky ini kan tim pertama saya tuh tim SAR, Search and Rescue, menyelamatkan manusia yang bisa diselamatkan. Nah itu setelah kita lapor, standar kita begitu ngerespon kita lapor ke posko induk, yang di situ ada dan Ramil kita kasih. Dan tim DMC kebetulan dikasih jadi tim seru 1, tim SAR-nya yang tim 1. Nah kita mengevakuasi para korban. Saya mohon maaf, jadi sampai saking banyaknya korban, 1 mobil jenazah kita itu nggak cukup bawa 1, jadi kayak kita tumpuk sampai 14 sampai 17 saking banyaknya gitu. Nah kejadian dari situ kan kita ngebawa juga sampai kita bawa ke pemakaman massal. Nah yang sebetulnya itu pas balik di mobil itu tim saya itu cuman berdua, kadang kayak sih udah maghrib. Siapa nih Mas Sofan ya? Saya nanti. Ya, ada di tim. Nah di perjalanan itu yang pertama di dalam situ itu dilempar mau kena dari belakang di jalan. Ada yang Tunggu. Ini mobil jenazah. Kosong. Udah kosong. Udah nurunin jenazahnya. Udah di kuburan massal, udah dimakamin massal ya. Udah bersih lah nih, udah dibersihin lah nih ya. Berarti kan kalau kayak di kuburan di pemakaman massal udah bersih, udah kecuci mobilnya juga. Udah kecuci dong, udah beres dong. Pulang berdua. Iya, di mobil itu. Ya dalam arti mungkin
mungkin dia iseng kali ya. Maksudnya Sampai gimana nih dilempar mau kena tuh gimana? Nih, cepet, ini apaan sih kan ada orang itu ditengok nggak ada tuh ceplok tiba-tiba mau kena orang nggak ada siapa-siapa. mau kena ke depan gitu ke dashboard. Vlog gitu Ke iya. dashboard gitu ke kaca depan. Iya. Masa? Gue merinding lihat tuh. Jadi iya itu kejadian yang saya bilang Sekali tuh? iya sekali lah. Kejadian lagi di pos. Oke. Di posnya DMC yang waktu di Palu dengan mobil yang itu juga. Mobil Kalau yang itu itu bukan lagi. saya, Ya, itu ya. tim saya yang tim tim Darling, tim Ya. dapur umum. Dia ngobrol di samping mau udah malam kejadiannya. Dibilangnya berisik. Gak ada orang. Dibilang begitu. Ada yang ngomong gitu. Iya berisik dibuka itu kabur. Di dalam dari mobil ada yang ngomong gitu. Iya. Ya biasa itu. Ya percaya nggak percaya ya, Mas. Iya. Tapi ya, kita bohongnya juga ya deg-degan sih. Tapi itu kan pengalaman yang gak bakal bisa lupa. Nggak bisa gitu-gitu lupa. ya. Dan- Terus kalau pengalaman-pengalaman yang benar-benar merasakan kejadian bencananya Mas ya. Kalau dari tim DMC sendiri sih banyak lah kalau kisah-kisah yang ini banget. Tim saya, tim respon yang di Lombok itu benar-benar kejadian mengalami gempanya yang kedua yang semuanya pada Oh ya, ambruk. gitu. Iya. Itu ada dokumentasinya. Dia naruh handphone di kantong jadi ada live dia ketika nolongin apa segala macam. Ambuk-ambuknya itu apa segala itu macam. seberapa skala Richter sih waktu itu Lombok tuh? 9 loh sih. Enggak sih 8 8 ya? Tapi kan 8 gede banget itu. turun-turunnya aja tuh saya masih ngerasain berapa hari semenjak itu masih ngerasain goyang, masih ngerasain. Ya sama seperti kayak di Aceh. Sampai kalau di Aceh sudah biasa. Kalau nggak gede banget nggak keluar dari pos. Hah? Jadi kalau baru waktu 2005 ini ya? Iya, itu kalau dari 2000 sama di Lombok begitu kan masih ada susulan-susulan yang lama-lama mengecil-mengecil. Jadi kalau belum ntar dulu deh, belum ini, belum. Ntar udah gede banget baru ingkir. Jadi udah saking udah kebalnya Iya, gitu. Karena kan udah tahu gitu kan Mas. Sementara kalau di Jakarta ya teman-teman di Jakarta, weh gempa gitu rame. Oh rame. Nggak. Di kantor pusat pun Iya, iya. kemarin rame. Yang belum lama ini kan Iya. yang belum lama. Gempa. Yang Banten tuh, yang Banten Iya, Mas. iya, yang Banten. Rame. Sementara gue lagi tidur gitu. Ah, gempa. Nggak ada, gue nggak ada apa-apaan. Ya, kalau di Iya. Jakarta kan nggak ada yang tahu. Padahal kan Jakarta satu ya ada parting of fire-nya kalau nggak salah Jakarta ya. Iya. Ya buktinya Banten Mm-mm. ya kan terasa itu kemarin dan cukup keras waktu Iya. kemarin ada teman Lumayan, ada di efeknya BSD itu kadang-kadang. sampai begini tuh. Iya, Di berasa BSD, gue. apartemen begini tuh di BSD itu. Gitu. So ya emang mestinya sih kalau menurut gue Mas Sofa ya. Itu semua orang di Indonesia harus tahu Harus. tanggap bencana mestinya. Betul. Ada Minimal edukasinya. tanggap terhadap diri kita sendiri dan keluarga dulu dong. Bagaimana kita yang di rumah untuk dengan mitigasinya. Misalnya yang di rumah kalau kita ada naro lemari atau apa bisa kalau bisa lemarinya tuh bisa disangkutkan. Jadi nggak menghindari Iya, gempa biar iya, nggak iya, ngerubuh biar ke nggak jatuh. depan. Iya, Seperti itu. Terus kita sama anak-anak kita jadi kalau ada gempa gimana standarnya Iya. kan di sekolah-sekolah kan ngajarin Iya. ada nyanyi Enggak, dulu gua nggak diajarin, kita- nggak ada yang ngajarin gua. Ya, Kalau ada gempa kabur semua, apa guru-gurunya kabur. Iya. Ketika gempa kan pasti standar mah lindungi kepala kan. Kita cari tempat yang aman Oke, itu. oke, gini. Tahapannya deh kalau gitu Mas Sofa. Tahapan kalau terjadi bencana dari mulai sampai akhir, tahapan respon yang Tim dilakukan sama DMC. DMC Nah, gimana? Ketika bencana terjadi tahapan pertama kita pasti akan menggunakan tim respon kita DMC pertama Oke, duluan harus yang paling berangkat. dekat. Yang paling dekat. Nah, yang paling dekat. Nah, kita juga kan bekerja sama sama cabang-cabang Dompet Duafa nih Mas Hari. Banyak kan Ya. se-Indonesia di 34 provinsi. Dia suruh datang duluan dan kita tim inti dari Jakarta kalau memang skalanya besar, kita pasti akan datang. Itu Ya. pertama. Tahapan respon yang pertama kita berusaha yang misalnya ada di tempat bencana itu, kita lihat dulu adanya penyintas. Ya, penyintas itu kita mencoba untuk memenuhi kebutuhan penyintas. Misalnya Penyintas itu asal lo tahu itu namanya survivor ya. Jangan sosokan bahasa Inggris ya. Bahasa Indonesia itu survivor, penyintas itu. Ya, penyintas. Alias yang selamat. Ya, penyintas tuh. Di- Lagi mulai kan bahasa Indonesia yang baik dan benar nih sesuai KBBI nih. Penyintas itu dia. Oke. Iya, memenuhi kebutuhan penyintas baik kebutuhan kebutuhan dasarnya Ya. ya kan misalnya kalau dia di pengungsian adanya untuk pengungsian ada ya kebutuhan sanitasi Ya. kebutuhan makannya apa segala macam itu dan itu begitu sampai kita untuk merapat ke situ sama tim yang SAR Search and Rescue-nya Ya. untuk mencari korban-korban Ya. dari kan pasti itu udah namanya di masa tanggap darurat biasanya Oke. pemerintah menetapkan masa tanggap darurat. Yes, Ya. betul. Berapa hari gitu yang kita bertahap ikut, awal kita gitu. ikut sesuai begitu selesai begitu tanggap darurat kita masuk ke tahap recovery. Ya.
Nah, di recovery ini sama, kita dari DMC dan Dompet Duafa juga tetap akan terus lanjut di tahap recovery. Sebagai contoh Mas Ari, Semeru ini kita lagi sedang masuk tahap recovery nih. Oke. Nah, dari DMC kita juga berkolaborasi. Perasaan udah lama Semeru. Iya. Recovery, rehab rekon udah mulai pembangunan tadi selain Huntara dan Huntap. Kita Dompet Duafa lagi sedang membangun Huntara, kemudian sementara juga ada recovery dari teman-teman pendidikan. Pendidikan tuh yang mendampingi sekolah-sekolah, ya. Kemudian juga dari tim itu ada juga kesehatan. dari tim Dompet Duafa. Di Dompet Duafa. Di tim recovery-nya ini gitu. Jadi pendidikan, kesehatan sampai dari untuk masalah dari divisi dakwah. Dakwahnya kita juga ada dan ekonomi. Nah, itu yang di Semeru, Mas. Gitu. Nah, terus setelah tahapan recovery udah selesai nih, rehab, rekon selesai. Nah, habis setelah itu kan misalnya sudah normal. Nah, kita masuk tadi yang kita kan siklusnya muter lagi tuh, Mas. Oh gitu. Nah, itu jadi kesiapsiagaan. Ya, kita kesiapsiagaan. Kita menjelaskan kan jadi ke masyarakat misalnya sudah pernah ya bencananya ini, yuk kita siapin yuk kesiapsiagaannya gitu. Oke. Makanya tadi kita punya kampung tanggap bencana itu. Jadi mendeliver pengetahuan dan menginformasikan kepada masyarakat baik dengan aparat dan semua masyarakat warganya. Dan setelah udah ngerti misalnya kalau tadi misalnya kalau gempa misalnya anggap misalnya banjir bandang, kalau ada tsunami, nih arah evakuasi, nih titik kumpul, nih. Nah, setelah udah belajar udah bisa itu, nah satu lagi yang terpenting, Mas, harus diuji coba. Nah, gimana cara uji coba? Uji coba itu harus sering-sering latihan. Oh, kayak latihan kebakaran, simulasi kayak di gedung-gedung gitu. Misalnya kita EWS ada, ini ada semua, oke aman semua, terus udah pernah dicoba, disimulasikan? Belum. Nah, itu simulasi itu akan menentukan ketika kejadian apa, tahu siapa mengerjakan apa di mana dan untuk apa. Itu sering-sering simulasi itu. Kalau kita Mas kalau sekolah sering-sering praktek gitu kan ya Mas. Sering-sering praktek gitu. Enggak tahu dari dulu sampai hari ini I don't know how ngasih tahu orang supaya nggak buang sampah sembarangan tuh kayak susah banget tuh. Nggak tahu kenapa ya. Padahal kalau mau kita diri sendiri kadang dari diri sendiri ya. Itu sebenarnya yang paling dekat. Kok jadi nggak jadi paling mudah gitu untuk ngatur sampah itu gitu. Ya masih ada orang, ini kejadiannya belum lama nih, bahkan nih baru kemarin saya naik sepeda ke Pantai Indah Kapuk dari rumah ke Pik, ya. Ada mobil bagus SUV dari jalan di belakangnya, toto keluar sampah dari jendela. Aduh. Lah, ini mobilnya mewah nih gitu. Kebayang kalau nggak mobilnya nggak mewah atau nggak naik mobil mewah kayak apa kan? Ini sampel aja gitu, sampling gitu ya. Makanya itu kayak sampah itu kan sesuatu yang pasti dihasilkan. Betul. Sama manusia tiap hari. You know what to do untuk BAB, harus ke toilet, iya kan? Iya kan? Harus ke kloset dan melakukan itu. Tahu kemana buang. Kenapa sampah yang lain yang dipegang itu susah amat untuk buang sampah pada tempatnya, nggak buang sembarangan, nggak taruh di tanah kosong gitu. Itu susah banget gitu. Ya kan itu menghadapi itu nggak Mas Sofa dalam mengedukasi kayak gini. Contoh di Semeru di lokasi pengungsian pasti menimbulkan sampah kan, Mas? Iya dong, jelas. Nah, kita akhirnya mengedukasi sambil juga kayak kita bilang tuh ada tim yang pasukan bersih-bersih untuk membantu dari pemerintah juga, yang dinas kebersihannya juga kita jadi tim pick up merapi. Jadi di pengungsian itu tadi selain semuanya kebutuhan penyintas kita penuhi, tadi masalah sampah, sanitasi, kesehatannya dia, tempat tinggalnya dia, masalah pendidikannya dia juga masih tetap kita. Jadi dalam satu inilah Mas, maksudnya komprehensif lah. Pokoknya kalau tadi saya bilang Mas, siklusnya itu dari sebelum, pas, sesudah, kesiapsiagaan, muter aja tuh 4 itu Mas. Iya. Gitu. Ada circle-nya lah ya. Tapi sekali lagi paling jangan buang sampah sembarangan tuh. Susah banget, heran saya. Oke. Saya aja kalau mau buang sampah kalau lagi nggak ada tempat sampah saya kantongin. Mau naruh tuh kayak nggak tega gitu loh. Sampai. Ini tak kantongin aja gitu. Nah, ini kan sekarang Mas Sofa udah dari tahun 2070, walaupun di Dompet Duafa udah cukup lama ya, udah 18 tahun, tapi di DMC-nya kan udah 5 tahun juga bahkan ya. Nah, bisa nggak sih kalau insan muda tuh yang di luar dimanapun bergabung masuk jadi
anggota DMC-nya Dompet Duafa. Di relawan ya. Ya, relawan. Bisa banget. Kita malah sering berkolaborasi kok sama satu komunitas, sama masyarakat, sama instansi atau itu. Bisa banget. Tinggal kalau rencananya mungkin nanti bisa hubungi DMC-nya. Kita hubungi DMC-nya langsung. Kalau biasanya kan ada relawan ketika mas, ketika ada kejadian kita mau bergabung, kita ya bergabung nanti. Tinggal kita kembali ke teman-teman Insan Muda sendiri nih, dia punya keahlian apa, bener dong? Jangan sampai kita misalnya mau SAR, dia punya keahlian SAR, oke kita ikut. Dia ternyata guru, dia psikolog, ayo join. Kalau psikolog dia bisa bantu kita di program PFA, psikologi first aid kita di bencanaan. Gampang kok, kita terbuka buat bagi siapa saja. Atau di website dan Instagramnya ada nggak sih? Instagram DMC ada. Apa Instagram DMC? Instagram DMC nih, ntar dicek aja nih teman-teman. DMC Dompet Duafa.org. DMC Dompet Duafa, oke. Ya. Nah itu dia. Nah, kalau mungkin ada teman-teman yang punya pendidikan dasar kesaran itu, terutama kalau di sekolah SMA kan ada palanya, ada cinta alam atau PMR, Mapala, segala macam itu kan sebenarnya pendidikan dasarnya juga ada ya. Itu kan bisa bergabung juga sebenarnya ya. This is really good kalau menurut gue ya, karena emang ya kondisi Indonesia sekali lagi, posisi geografis yang berada seperti yang tadi kita udah ceritain, ada Ring of Fire, ada tiga lempengan bumi yang benar-benar di bawah Indonesia yang karena kan bergerak terus ya, dan itu pasti akan berakibat dengan fenomena alam gitu kan. Nah, Indonesia yang mestinya yang ada di daerah tersebut yang mestinya memang tanggap sekali dengan hal-hal kayak gini gitu, dan kita mesti aware, bahkan seluruh masyarakat Indonesia mesti aware. Dan ini so far Dompet Duafa punya program ini di MC Dompet Duafa, which is good ya, dan masih terus berjalan tapi bisa diakses. Lo yang mau lihat silakan ke websitenya DMC.dompetduafa.org. Nah, atau lo bisa lihat di Instagramnya juga, di situ sosmednya juga ada gitu. So Mas Sofa, terima kasih banyak atas waktunya di DMC. Habis ini mau kemana lagi nih? Mau sharing kemana nih? Kemarin itu saya baru pulang dari Palu, program di Palu. Insya Allah nih mau balik ke Semeru lagi, Mas. Ngapain sih jalan recovery lagi? Liburan kali ini, jangan-jangan nih liburan gratis kali gini ya. Orang udah gak ada apa-apa juga. Oke. Thank you, mudah-mudahan selamat selalu. Salam buat teman-teman tim DMC lainnya semua ya, dimanapun mereka berada. Dan stay safe pastinya. Betul. Dan buat insan muda lainnya untuk berkolaborasi kebaikan seperti ini, nggak mesti juga lo hadir atau menjadi anggota di DMC. Kalau emang nggak ada waktunya, it's okay. Tapi kalau bisa, syukur-syukur ya. Benar, ya, thank you so much kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa mendonasikan yang dengan cara yang mudah. Donasikan sedikit dari rezeki yang insan muda punya. Langsung ke rekening di bawah ini atau scan QR code yang kelihatan nih kalau nonton YouTube ya. Tinggal di-scan aja pakai teleponnya bisa scan kok. Jangan pakai scanner komputer di rumah ya, susah. Itu flatbed namanya. Nanti tempelin scannernya di layar, gak bisa kalau itu, oke? Atau langsung aja transfer ke di sini donasi.dompetduafa.org/Indonesia siap siaga. Itu dia. Kalau mau lihat di sosial media tinggal cari hashtag Indonesia siap siaga, pasti itu nongol kok, banyak program-programnya ya. Itu dari Dompet Duafa. Saya Ridaging, Mas Sofa, terima kasih. Sampai ketemu lagi semuanya insan muda, dan sehat terus semuanya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.